Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di channel Politalk. Kita akan mengupas tentang isu-isu kekinian mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia. Saat ini saya ditemani oleh senior saya, Bang Slamet Ginting. Kebetulan kami sedang ada acara di satu tempat dan saya pergunakan kesempatan ini untuk mewawancari beliau. Nah, tema kita ini, Bang, pada kesempatan ini kita ingin berbicara mengenai bagaimana tanggapan Bang Slamet Ginting terkait dengan pernyataan Presiden di acara apa namanya kemarin itu Seknas, Sekretaris Nasional Jokowi, bahwa Presiden menyatakan bahwa Presiden memiliki data intelijen tentang bagaimana kondisi peta suara masing-masing partai politik. Dan ini menjadi perbincangan cukup hangat di kalangan LSM tentunya, bahwa seyoginya Presiden tidak boleh mengumbar data intelijen ke publik secara keseluruhan. Apalagi data intelijen dipergunakan untuk kepentingan politik Presiden. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Slamet Ginting atas fenomena ini? Ya, menarik, Bung Irfan. Saya tentu langsung teringat tentang Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Presiden memang sebagai pengguna data intelijen. Jadi Badan Intelijen di Indonesia ini tentu yang setingkat menteri adalah Badan Intelijen Negara. Ya. Kemudian di TNI ada Badan Intelijen Strategis TNI. Jadi intelijen yang strategis. Kemudian di kepolisian ada Badan Intelijen Keamanan Polri. Lalu di kejaksaan juga ada posisi Jaksa Agung Muda Intelijen. Kemudian di Kementerian Keuangan juga tentu saja ada, misalnya data untuk di imigrasi, di bea cukai, itu terkait data-data intelijen. Jadi banyak ya sebenarnya ya instrumen intelijen di Indonesia itu. Persis. Ya. Jadi hampir semua ya. Jadi ada. Jadi bagaimana kemudian data yang diterima disampaikan oleh Presiden adalah data-data simpulan saja sebenarnya. Tidak terlalu detail, dan Presiden dalam posisi sebagai kepala negara itu memang punya hak mendapatkan data-data intelijen. Nah, sepanjang data intelijen itu untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan negara, untuk menjaga agar negara ini aman dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, bahkan kedaulatan negara. Jadi yang menarik adalah mengapa Presiden mengucapkan hal itu pada acara Sekretaris Nasional Jokowi. Jadi bukan acara kenegaraan itu, Bang ya. Acaranya acara sifatnya relawannya Pak Jokowi itu. Ya. Beda halnya kalau itu disampaikan dalam sebuah rapat negara. Rapat kabinet membicarakan tentang ini. Ini yang menjadi pertanyaan adalah apa urgensinya Presiden menyampaikan hal itu kepada relawan. Nah, apalagi kemudian ini proses pelaksanaan pemilu sudah berjalan. Betul sehingga sekali. Ada kecurigaan, menurut saya masuk akal dalam pengertian mempertanyakan apa maksud dari pernyataan Presiden kepada relawannya. Nah, jadi Presiden menyampaikan mengutip data intelijen, tapi dalam forum relawan, gitu. Ini kan sesuatu yang membuat kita semua mungkin bertanya-tanya, guys. Ini kan sedang tahun politik, apalagi sebelumnya Presiden ada statement tentang cawe-cawe. Nah, ini akhirnya publik bisa mengasumsikan ini ada sesuatu nih, mungkin ada manuver yang ada kemungkinan manuver yang akan dilakukan oleh Presiden atas data intelijen ini. Ya,
Makanya kemudian fungsi presiden itu dalam menangkap atau mendapatkan informasi intelijen itu untuk kepentingan apa dulu nih? Kalau untuk kepentingan politik praktis presiden, Ya. untuk memenangkan calon-calon tertentu, itu yang harus dipertanyakan. Ya. Memang wajib juga dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh partai politik, itu wajar. Betul. Jangan Sebagai kepala negara dia mendapatkan informasi tentang peta intelijen Ya. yang ada di partai politik atau apapun itu sebenarnya sesuatu yang wajar. wajar. Tapi menjadi tidak wajar ketika data intelijen diumbar, disampaikan ke relawannya, sehingga ini tentu akan bernuansa politis. Ya. Gitu. Ya, ini menjadi pertanyaan lagi adalah mengapa seolah-olah hanya menjadikan partai politik sebagai objek intelijen, Ya. sebagai objek yang diteliti. Apakah kemudian terkait hanya partai politik yang berafiliasi di bawah naungan presiden? Lalu bagaimana dengan yang tidak berafiliasi, berkoalisi dengan presiden yang partai politik yang dikehendaki oleh presiden? Ini menjadi pertanyaan. Jadi apa maksud presiden mengemukakan hal itu, untuk kepentingan apa? Apakah kemudian untuk menggembosi atau kemudian untuk kepentingan cawe-cawe itu tadi? Kenapa orang curiga? Karena presiden sejak awal bilang saya akan cawe-cawe. Nah, itu dia, Bang. Jadi guys, Bang Ginting ini beliau adalah pengamat politik militer, memang spesialisnya dari Universitas Nasional. Beliau sangat memahami dan melihat bahwa ini kalau kemudian publik melihat ada sesuatu, Iya. ada udang di balik batu atas pernyataan presiden, itu adalah sesuatu yang wajar, kecurigaan itu. Wajar. Nah, saya mau menanyakan gini, Bang. Ya. Ini secara etika politik, apakah wajar seorang presiden menyampaikan informasi khusus gitu kepada publik yang notabene adalah relawan? Iya. Gitu. Nah, Gimana, itu Bang? dia. Mengapa kemudian hanya kepada relawan Jokowi? Iya. Jangan-jangan kemudian karena ada pernyataan kemarin Seknas Jokowi akan mendukung Ganjar. Itu kan ada pernyataan di situ. Pernyataan itu dilakukan di acara Seknas Jokowi di Bogor. Maka kemudian orang berpikir, publik juga berpikir, jangan-jangan ada upaya, ada gerakan tertentu untuk menghambat koalisi lain supaya tidak kemudian bisa berlayar dalam pemilu. Artinya ada kecurigaan jangan-jangan ada partai politik atau ada koalisi partai politik yang dijegal nantinya. Nah, ini dia yang sangat kita khawatirkan. Iya. Jadi di dunia maya itu banyak sekali tanggapan berbagai macam netizen mengenai fenomena ini, yang pada umumnya ada yang mendukung. Itu hal yang wajar, seorang presiden itu punya data informasi kemudian menyampaikan. Tetapi sisi lain, termasuk saya misalnya, melihat bahwa ini nggak wajar karena disampaikan dalam forum untuk yang tadi Abang sampaikan kepada relawannya. Iya. Ini ada apa? Tentu kita menangkap ini ada motif-motif politik. Jadi sehingga dalam etika komunikasi politik tentu ini menjadi sesuatu yang kurang wajar ya, Iya. Bang ya. Ya, ini kalau kita kembalikan ke komunikasi politik, kita akan lihat ini dikomunikasikan kepada siapa? Ya. Mengapa hanya kepada tim relawan? Beda halnya kalau presiden mengumpulkan, memanggil semua partai politik dalam posisi dia sebagai kepala negara, ya bukan kepala pemerintahan, dia bisa bicara itu. Misalnya kita punya pengalaman di tahun 1965 ada pemberontakan Partai Komunis. Itu dideteksi misalnya, dideteksi oleh Badan Intelijen Militer, Badan Intelijen Kepolisian, disampaikan kepada presiden. Nah, kita sekarang semua partai politik ini adalah bukan lembaga terlarang.
Ini Ya. adalah lembaga yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka dia adalah bagian dari instrumen demokrasi. Kembali lagi, kalau presiden menggunakan komunikasi politik ini untuk menghambat demokratisasi, karena partai politik adalah instrumen demokrasi. Jangan sampai kemudian ini digunakan untuk menghambat partisipasi politik. Ya, Baik, secara aturan perundang-undangan Bang, boleh nggak sih negara melakukan pengintaian, penyelidikan gitu, terhadap warga negaranya. Jadi menginteli warga negaranya, menginteli partai politik, menginteli sebuah organisasi. Itu secara undang-undang boleh. boleh. Boleh, karena dikhawatirkan ada penyimpangan itu boleh. Asal kemudian itu data tidak diumbar, tapi diselesaikan secara intelijen. Misalnya kemudian, ada partai politik yang ingin keluar dari ideologi Pancasila misalnya. Itu kan aturan-aturan yang memang tidak boleh. Jadi artinya memang fungsi intelijen yang dipasok kepada presiden antara lain untuk itu. Supaya partai politik tidak menyimpang. Supaya ada warga negara yang bergerak untuk menggagalkan pemilu, itu boleh. Jadi data intelijen itu harus dimanfaatkan presiden untuk kepentingan negara. Kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan politik. Nah, bukan itu. untuk kepentingan politik praktis. Ya, Wah, politik jadi praktis. posisi presiden di sini sebagai user adalah dia menggunakannya untuk politik negara, bukan untuk politik praktis. Ini yang harus dibedakan. Baik. Jadi itu kata kuncinya. Sepanjang data intelijen itu digunakan untuk kepentingan negara, kepentingan pemerintah secara umum, itu adalah sesuatu yang sah, bahkan harus dan wajar. Ya. Sebagaimana Pak Mahfud MD sampaikan bahwa presiden itu setiap hari mendapatkan data intelijen. Itu sesuatu yang wajar. Menjadi enggak wajar ketika data intelijen itu diumbar atau disampaikan pada satu ruang yang bernuansa politik. Ya. Jadi disampaikan melalui relawannya, seperti itu. Jadi memang secara etika politik itu kurang pas. Kurang pas. Secara komunikasi politik juga bisa dipertanyakan karena ini menyangkut harkat sebuah lembaga kepartaian. Jangan-jangan kemudian lain halnya kalau kemudian partai atau ormas terlarang. Ini kan peserta pemilu dan dia juga instrumen negara. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian intelijen digunakan untuk menghambat proses demokratisasi di Indonesia. Nah, ini menarik. Ya. Guys, saya juga di sini ada senior saya, guru saya, yaitu Prof. Lele nih, pengamat komunikasi politik dari Universitas Nasional. Kita juga dan pakar, bukan pengamat, mohon maaf kalau saya hanya mengamati, tapi kalau pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional juga akan ikut mengomentari. Nah, nanti kita akan panggil di sini dan akan kita tanya-tanya bagaimana pandangan beliau tentang masalah intelijen negara. Informasi intelijen dibuka untuk kepentingan tertentu. Kita rehat sejenak. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Iya. Terima kasih.